Real Madrid CF mendapat kabar positif jelang laga UEFA Champions League melawan Manchester City. Dua pemain kunci mereka, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, kembali masuk dalam skuad setelah sebelumnya absen karena cedera. Mbappe sempat mengalami masalah lutut yang membuatnya melewatkan beberapa pertandingan, namun ia sudah kembali berlatih bersama tim dan berpeluang tampil. Sementara itu Bellingham juga telah pulih dari cedera hamstring sehingga bisa kembali memperkuat lini tengah Madrid. Kembalinya dua bintang tersebut menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang akan menghadapi pertandingan penting melawan Manchester City di fase gugur Liga Champions. Bek muda Italia Michael Kayode menjadi incaran beberapa klub besar setelah tampil impresif bersama Brentford FC di Premier League. Penampilan konsisten bek kanan berusia 21 tahun itu menarik perhatian Chelsea FC dan Arsenal FC yang sama-sama memantau perkembangannya menjelang bursa transfer musim panas. Arsenal sebenarnya sudah lama mengamati Kayode sejak ia masih bermain di Italia, dan ketertarikan tersebut belum hilang karena gaya bermainnya dinilai cocok dengan taktik Mikel Arteta. Sementara Chelsea tetap membuka peluang merekrutnya sebagai bagian dari strategi mereka mengumpulkan talenta muda. Selain dua klub London tersebut, beberapa klub Eropa lain juga ikut memantau situasi Kayode sehingga masa depannya diperkirakan akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Manchester United dikabarkan siap melepas Mason Mount pada bursa transfer musim panas sebagai bagian dari rencana perombakan skuad. Gelandang asal Inggris tersebut masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual jika ada tawaran yang sesuai dari klub lain. Mount sebenarnya masih dianggap memiliki kualitas dan bisa menjadi pelapis yang berguna bagi tim. Namun performanya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sejak bergabung dari Chelsea FC, ditambah masalah cedera yang sempat mengganggu kontribusinya. Karena itu, Manchester United mempertimbangkan untuk melepasnya demi mendapatkan dana tambahan serta membuka ruang bagi perekrutan pemain baru pada musim depan. Rumor kedatangan Xabi Alonso ke Liverpool FC semakin memanas setelah agennya akhirnya memberikan komentar. Agen Alonso, Inaki Ibanez, mengakui bahwa telah ada komunikasi dengan pihak Liverpool terkait kemungkinan Alonso menjadi pelatih baru. Pembicaraan tersebut masih bersifat awal dan belum menghasilkan keputusan resmi. Spekulasi ini muncul karena posisi pelatih saat ini, Arne Slot, sedang berada di bawah tekanan akibat performa tim yang kurang memuaskan. Alonso juga memiliki kedekatan emosional dengan Liverpool karena pernah bermain di klub tersebut. Meski begitu, belum ada kesepakatan final dan masa depan kursi pelatih The Reds masih belum pasti. McTominay tampil sangat impresif bersama Napoli dan menunjukkan kualitas yang dinilai sempat tidak dimaksimalkan oleh Manchester United. Dalam salah satu pertandingan, gelandang asal Skotlandia itu tampil solid dengan akurasi umpan mencapai sekitar 90% serta kontribusi besar dalam permainan tim. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa McTominay memiliki kemampuan lengkap sebagai gelandang pekerja keras yang mampu menjaga keseimbangan tim. Sejak meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Napoli, ia berkembang pesat serta menjadi pemain penting di lini tengah klub Italia tersebut. Performa konsisten McTominay membuat banyak pihak menilai bahwa Manchester United mungkin telah melepas pemain yang sebenarnya masih sangat berguna bagi tim. Supporter Manchester United meminta Casemiro untuk bertahan lebih lama di klub setelah tampil impresif musim ini. Dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa, Casemiro mencetak 1 gol dan berperan dalam 2 gol lainnya. Gol tersebut menjadi yang ketujuh baginya di semua kompetisi musim 2025-2026, menyamai musim paling produktifnya sebelumnya. Di tengah pertandingan, para fans bahkan menyanyikan setahun lagi sebagai bentuk harapan agar gelandang asal Brasil itu menunda kepergiannya. Namun manajer intri Michael Carrick menilai keputusan masa depan Casemiro kemungkinan sudah ditentukan, dan ia diperkirakan tetap meninggalkan klub pada akhir musim. Carrick juga memuji pengaruh besar Casemiro bagi tim, baik lewat pengalaman, kepemimpinan, maupun kontribusi gol di momen penting. Rodri mengakui bahwa Manchester City merasa frustrasi menjelang leg kedua babak 16 besar UEFA Champions League melawan Real Madrid. Ia menyebut timnya sebenarnya mampu menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang, namun sering gagal memaksimalkan kesempatan tersebut menjadi gol. Masalah penyelesaian akhir menjadi kendala utama yang membuat performa tim belum maksimal. Rodri menegaskan bahwa City harus memperbaiki efektivitas di depan gawang agar peluang comeback tetap terbuka pada leg kedua. Menurutnya, laga tersebut sangat penting sehingga tim harus tampil lebih tajam dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Ia juga menekankan bahwa seluruh pemain harus meningkatkan fokus dan kualitas permainan agar dapat membalikan keadaan melawan Real Madrid di pertandingan penentuan tersebut. Pelatih Hansi Flick semakin mendekati rekor milik Pep Guardiola pada musim keduanya bersama FC Barcelona. Di bawah asuhan Flick, Barcelona tampil sangat produktif dan berhasil mencetak banyak gol dalam berbagai kompetisi musim ini. Hingga sekitar 36 pertandingan yang dimainkan, tim Katalan tersebut telah mengoleksi lebih dari 110 gol. Jumlah tersebut membuat Barcelona berada di jalur untuk menyamai bahkan melampaui catatan gol yang pernah dibuat tim Guardiola pada musim 2011-2012 dalam jumlah pertandingan yang sama. Meski begitu, untuk menyamai total 190 gol yang dicetak tim Guardiola dalam satu musim penuh tetap menjadi tantangan besar. Namun performa menyerang Barcelona saat ini menunjukkan bahwa tim Flick mampu bersaing dengan salah satu era terbaik dalam sejarah klub. Rumor kepindahan Cole Palmer dari Chelsea FC ke Manchester United terus menjadi pembicaraan. Legenda Inggris Chris Waddell menilai Palmer kemungkinan akan sangat tergoda jika mendapat tawaran dari MU, terutama karena ia berasal dari Manchester dan disebut sebagai pendukung klub tersebut sejak kecil. Meski begitu,
Waddell meragukan apakah Palmer bisa langsung menjadi pemain inti di Old Trafford. Ia menilai persaingan di lini serang MU cukup ketat dengan pemain seperti Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo yang sedang tampil baik. Karena itu, meski Palmer memiliki kualitas besar, belum tentu ia langsung mendapatkan tempat utama jika benar-benar pindah ke Manchester United. Bek muda Lewis Hall menarik perhatian sejumlah klub besar Premier League menjelang bursa transfer musim panas. Manchester City, Liverpool FC, dan Arsenal FC dilaporkan memantau situasi bek kiri milik Newcastle United tersebut yang dihargai sekitar 70 juta pounds. Klub-klub tersebut menilai Hall sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Inggris. Hall tampil konsisten bersama Newcastle dan menjadi pemain penting di lini belakang. Penampilannya membuat banyak klub tertarik merekrutnya untuk memperkuat sektor pertahanan. Meski begitu, Newcastle tidak berada dalam tekanan untuk menjual karena sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang. Oleh karena itu, klub peminat harus menyiapkan tawaran besar jika ingin memboyongnya pada bursa transfer mendatang. Performa Liverpool FC sebagai juara bertahan justru mendapat sorotan tajam karena tampil jauh dari harapan. Tim asuhan Arne Slot mengalami inkonsistensi sepanjang musim dan gagal mempertahankan standar permainan seperti saat meraih gelar. Hasil buruk di sejumlah laga membuat posisi Liverpool di klasemen merosot dan tertinggal dari para pesaingnya di Premier League. Masalah utama terlihat pada lini pertahanan yang mudah ditembus serta kurang tajamnya penyelesaian peluang di lini depan. Selain itu, permainan Liverpool dinilai lebih mudah dibaca lawan sehingga sering kehilangan kendali pertandingan. Jika situasi ini terus berlanjut, Liverpool berpotensi menjadi salah satu juara bertahan dengan performa paling mengecewakan dalam sejarah kompetisi. Joan Laporta kembali terpilih sebagai presiden FC Barcelona setelah memenangkan pemilihan klub yang digelar pada 15 Maret 2026. Laporta meraih kemenangan telak dengan 32.934 suara, atau sekitar 68,18% dari total suara yang masuk. Ia mengungguli pesaing utamanya, Victor Font, yang memperoleh sekitar 29,8% suara. Sebanyak 48.480 anggota klub menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu tersebut dari total lebih dari 114.000 pemilih terdaftar. Sebagian besar pemilih memberikan suara di Camp Nou, sementara sisanya berasal dari beberapa kota lain seperti Girona, Tarragona, Lleida, dan Andorra. Dengan hasil ini, Laporta dipastikan akan memimpin Barcelona untuk periode baru, hingga tahun 2031 dan melanjutkan arah kebijakan klub ke depan. Seorang pemain yang pernah dimiliki Chelsea FC, yaitu Baba Rahman, memiliki kisah unik dalam karirnya di klub tersebut. Ia direkrut dari FC Augsburg pada 2015 dengan nilai transfer sekitar 14 juta pounds saat tim masih dilatih Jose Mourinho. Pada musim pertamanya, Rahman sempat tampil cukup rutin dan mencatat 23 penampilan di semua kompetisi. Namun setelah kedatangan pelatih baru, ia lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub Eropa. Cedera ligamen lutut yang dialaminya saat membela Ghana juga memperlambat perkembangan karirnya. Akibatnya, selama 7 tahun terakhir masa kontraknya, Rahman tidak pernah lagi bermain untuk Chelsea dan hanya berkeliling menjalani masa peminjaman hingga akhirnya dilepas klub. Arsenal dan Barcelona dikabarkan bersaing untuk mendapatkan gelandang Julian Brandt dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Brandt dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya di Dortmund sehingga berpotensi tersedia secara gratis, membuatnya menjadi target menarik bagi banyak klub besar. Pemain berusia 29 tahun itu ingin mencari tantangan baru di luar Bundesliga setelah lama berkarir di Jerman. Arsenal melihat Brandt sebagai tambahan kualitas untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi jadwal padat musim depan. Sementara Barcelona tertarik karena kesempatan merekrut pemain berpengalaman tanpa biaya transfer dinilai sangat menguntungkan di tengah kondisi finansial klub yang masih diawasi ketat. Pertandingan finalisima 2026 yang seharusnya mempertemukan timnas Spanyol melawan timnas Argentina resmi dibatalkan. Laga ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2026 di Lusail Stadium, Qatar. Namun situasi keamanan di Timur Tengah membuat pertandingan tidak memungkinkan digelar di sana. Upaya memindahkan venue juga gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara pihak terkait. Setelah finalisima dibatalkan, Spanyol segera mencari lawan lain untuk jeda internasional Maret. Federasi sepak bola Spanyol pun mempertimbangkan timnas Serbia sebagai calon lawan pengganti. Dengan begitu, Spanyol tetap bisa menjalani pertandingan uji coba internasional meski duel bergengsi melawan Argentina tidak jadi terlaksana. Newcastle United dikabarkan tertarik merekrut gelandang muda Chema Andres yang sebelumnya merupakan pemain akademi Real Madrid. Saat ini Chema bermain untuk VfB Stuttgart setelah pindah dari Madrid demi mendapatkan kesempatan bermain lebih reguler. Penampilannya yang impresif di Bundesliga membuat beberapa klub Liga Inggris mulai memantau perkembangannya. Musim ini Chema sudah tampil sekitar 30 kali dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Performanya di lini tengah membuat sejumlah pencari bakat tertarik, termasuk Newcastle yang beberapa kali mengirim perwakilan untuk memantaunya langsung. Namun Real Madrid masih memiliki klausul pembelian kembali senilai sekitar 10 juta euro serta persentase dari penjualan di masa depan, sehingga mereka tetap memiliki kendali atas masa depan sang pemain. FC Barcelona dikabarkan tertarik merekrut bek Alessandro Bastoni dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas. Ketertarikan ini muncul karena pelatih Hansi Flick ingin memperkuat lini pertahanan timnya, terutama dengan bek yang mampu membangun serangan dari lini belakang. Bastoni dinilai sebagai salah satu bek terbaik di Eropa dalam hal distribusi bola dan memulai serangan,
kualitas yang sangat cocok dengan gaya permainan Barcelona. Klub Katalan bahkan dilaporkan sudah melakukan kontak awal untuk mengetahui kemungkinan transfer tersebut. Selain Bastoni, Barcelona juga mempertimbangkan beberapa nama lain untuk meremajakan lini belakang mereka, terutama jika ada bek yang hengkang pada akhir musim. Aston Villa dilaporkan mengincar striker Alexander Sørloth dari Atletico Madrid pada bursa transfer mendatang. Klub Premier League tersebut bahkan telah mengajukan tawaran resmi senilai sekitar 35 juta euro, yang terdiri dari 30 juta euro sebagai pembayaran awal dan 5 juta euro dalam bentuk bonus. Ketertarikan Villa muncul karena performa Sørloth yang cukup tajam musim ini, dengan 16 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi. Pelatih Unai Emery disebut ingin menambah striker berpengalaman untuk memperkuat lini serang timnya. Meski kontrak Sørloth di Atletico masih berlaku hingga 2028, klub Spanyol itu tidak menutup kemungkinan melepasnya jika menerima tawaran yang dianggap menguntungkan.